Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ngatiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Selamat datang Pak di podcast konten pertama punya IJT Ihsan Surya. Gue boleh tangan dong yang ada di sini. Terima kasih. Bapak berarti adalah bintang tamu pertama yang duduk di kursi panas ini, Pak. Yang nyobain ruangan ini. Yeah. Karena ini konten pertama dari IJT Ihsan Surya, Pak Ngatiana. Gimana Pak rasanya? Jadi orang pertama rasanya di sini. Rasanya seneng ya ada gini, mengingatkan saya kembali pada saat dulu tahun 85, 86. Ya, kecil-kecilan dari penyiar radio dulu. Oh, oke. Jadi Bapak pernah jadi penyiar radio dulu, Pak? Iya, Dulu di mana sih Pak kalau ngomong waktu kecil Pak di mana? Ya, sambil bertugas di daerah Timur dulu, saya mendirikan di sana membuat radio amatir untuk menghibur masyarakat di daerah Timur. Ya, gitu. Oke. Ya. Isinya apa aja Pak radionya biasanya selain menyampaikan informasi dong atau aja apakah ada lagu-lagu juga nggak sih Pak? Ya dulu hanya kita ya sangat sederhana sekali kita bacakan surat permintaan kemudian apa namanya kita putarkan lagu-lagu sesuai permintaan baik lagu-lagu pop Oh, Indonesia. request ya Pak ya? Iya gitu. Request lagu terus Pak? Ya menghibur masyarakat dulu lah ya menghibur masyarakat dulu. Khususnya yang ada di wilayah daerah saya, khususnya di daerah sektor timur, daerah Los Palos, kemudian juga didengar sama rekan-rekan yang sedang bertugas di tengah hutan, masih bisa mendengarkan radio sambil kita hibur gitu. Oke, jadi mungkin pada saat itu media informasinya yang bisa dinikmati mungkin si radio itu aja ya Pak? Hanya radio itu aja sudah tidak ada lagi namanya. Yang lain-lain apa namanya HP juga belum ada. Belum ada Instagram live ya, Pak ya. HP belum ada, teleponnya pun susah. Iya. Paling menggunakan radio PRC 77 yang ada di punya TNI. Nah itu dulu seperti itu. Tapi menarik sih Pak Ngatiana, karena saya baru tahu loh bahwa ada background sebagai penyiar radio juga. Pernah jadi penyiar radio. Penyiar amatir. Tetap Pak, radio Pak, jadi penyiar tetap. Iya kan? Nah terus ada yang dengan selain itu juga kan ada yang banyak yang tahu juga bahwa ini Bapak backgroundnya adalah militer. Tapi boleh tahu nggak sih Pak, boleh diceritain juga nih sama pemirsa juga, sama pendengar, ceritanya gimana sih Pak? Akhirnya Bapak bisa banting setir ya, dalam tanda kutip ya, langsung dari militer langsung udah deh jalan publik gitu. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya itulah sebuah perjalanan, sebuah riwayat kehidupan yang harus kita jalani. Karena manusia itu hanya berusaha, berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar menjalani saja. Ya. Kita ikuti dulu pengabdian melalui TNI. Saya juga tidak tahu istilahnya apa. Memang saya harus melanjutkan kehidupan di sebagai pemerintah daerah di wali kota. Ya. Nah, itu juga kan kita tidak tahu. Semua itu jadwal ataupun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan lah ya. Kita hanya sekedar menjalani saja. Ya itu. Jadi berarti awalnya dari ketidaksengajaan dong, Pak Ngatiana? Ya awalnya tidak tahu, nggak punya cita-cita saya sebagai apa namanya. Wah, jadi wali kota gitu kan? Iya, cukup ada pencalon ada sebagainya Mbak. Ya. Karena masih TNI aktif waktu itu, saya masih latihan. Masih latihan di Cipatat sana udah 2 minggu. Udah 2 minggu nggak pulang melatih PT Jasara Harja dulu. Kebetulan saya jadi komandan satuan pendidikan. Nah, kok ujuk-ujuk di sini ada pencalonan itu kaget juga saya. Oh baik, terus Pak menarik nih. Oke. Nah, kok saya ujuk-ujuk ada yang mencalonkan saya untuk jadi waktu itu wakil wali kota ya. Wali kota maupun wakil wali kota kita nggak tahu waktu itu. Rame. Nah, setelah itu saya datanglah, ini sumbernya dari mana, saya cek, oh ternyata saya diberangkatkan untuk mencalonkan wakil wali kota gitu ceritanya. Oke. Terus waktu itu ketika akhirnya terpilih ini Pak, kan pasti ada mungkin ada sebagian orang mungkin ada yang shock culture dulu, kaget gitu, oh ternyata kayak gini ya rasanya gitu. Nah kalau Pak Ngatiana gimana sih Pak? Kalau bagi saya sih biasa-biasa saja. Ya memang bangga bahwa ini adalah kepercayaan masyarakat yang harus diemban, harus dilakukan oleh kita. Ya,
kepercayaan ini harus kita pertanggungjawabkan. Kepercayaan masyarakat itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, karena amanah masyarakat itu ini adalah sebuah amanah ataupun kewajiban yang harus dilakukan, sehingga apapun yang terjadi ya kita amanah masyarakat aja kita lakukan. Dan semenjak itu jadi tantangan tersendiri ya buat tantangan tersendiri, harus bisa kita membawa atau melaksanakannya. Makanya kita rangkul semua yang ada di Kota Cimahi adalah saudara kita, dan itu ya. Ya. Nah, keluhan-keluhan di masyarakat juga ada ya, sampai saat ini mungkin belum sempurna dalam pelaksanaan pembangunannya, dalam pelaksanaan pelayanannya kepada masyarakat juga belum sempurna. Tetapi alhamdulillah kita berupaya bagaimana caranya kita bisa melayani masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya saat ini pelayanan perizinan. Ya, itu penting Pak. Perizinan itu tidak pakai lama. Ya. Karena kenapa? Saya kan mendelegasikan kewenangan perizinan kepada kepala dinas. Ya. Tidak harus ke saya, kalau pendelegasian wewenang untuk pengurusan perizinan ada di dinas, sehingga cepat, birokrasinya tidak terlalu lama. Jadi nggak panjang ya Pak ya? Tidak panjang. Itulah untuk melayani masyarakat biar bisa cepat. Pelayanan ke masyarakat juga semaksimal mungkin, tidak perlu disulit-sulitkan untuk masyarakat ini. Ini salah satunya, termasuk di Dukcapil, pelayanan KTP, perizinan dan sebagainya semua online. Jadi bisa secara cepat dilayani untuk masyarakat, tidak perlu datang, kita proses di sana kan gitu. Udah langsung diakses dari smartphone ya, betul. ya. Ya. Jadi nggak usah ribet-ribet ngantri lagi. Nggak usah ngantri lagi. Jadi masyarakat tuh pakai WA, ngirim kepada RW kepada lurah pada camat di WA ke di Dukcapil, sudah nanti proses turun, antarkan lagi ke kelurahan, RW yang ngambil, kasihkan masyarakat. Oke. Bener-bener simple ya, gitu. sesederhana itu. Nah nih ngomong-ngomong Pak Ngatiana, sekarang nih udah jadi PLT Wali Kota Cimahi, terus kegiatannya gimana Pak? Lebih sibuk kah? Atau gimana? Kan ini kan juga lagi masa pandemi nih Pak Ngatiana ya? Gimana betul. nih Pak? Ya bagi saya memang kesibukan itu ada pasti ya. Pasti kegiatan ada. Tinggal kita menyikapi bahwa gitar adalah kita mengatur waktu. Bukan waktu mengatur kita. Tetapi kita harus mengatur waktu. Kapan saya harus bekerja di kantor, kapan saya harus bekerja di lapangan, kapan saya harus bekerja menyelesaikan administrasi surat-surat. Nah, itu harus kita atur waktunya, sehingga pelayanan masyarakat berjalan, di lapangan berjalan, dan surat-surat juga berjalan. Nah, ini salah satunya. Oke, jadi lebih banyak kita yang harus mengatur waktunya Pak ya. Kita diatur semua waktu, apalagi lagi kayak gini ya Pak Ngatiana ya. Ini ngomong-ngomong soal lagi kondisi seperti ini Pak, lagi masih dalam masa pandemi, ini udah setahun ya berarti Pak ya, kita pandemi COVID-19 nih untuk di Kota Cimahi sendiri sekarang gimana sih Pak Ngatiana, trennya apakah masih naik turun atau gimana Pak Ngatiana? Oh iya. Saya sampaikan bahwa kondisi COVID-19 yang ada di Kota Cimahi yang sekarang sudah melaksanakan PPKM Mikro, ini turun lagi yang ketiga ya. Mikro yang ketiga, alhamdulillah pelaksanaan sebenarnya PPKM itu sangat efektif. Sangat efektif. Evaluasinya dari kemarin Pak udah efektif? Efektif, karena apa? PPKM Mikro itu sampai dengan ke tingkat RT RW yang dikomandoi oleh lurah. Tiap lurah, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian tentang kondisi COVID-19 yang ada di Kota Cimahi sampai saat ini memang naik turun, naik turun, tapi alhamdulillah sebenarnya zona kuning di sini nih. Zona kuning. Ya, kuning, oranye kan gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah di Cimahi memang kalau di total dalam 1 tahun ini sudah 4.140 orang 1.444 orang yang terkonfirmasi. Tetapi ada 3.832 yang sembuh. Nah, kemudian yang masih positif itu ada 212 ya. Kemudian yang diisolasi di rumah sakit itu hanya 21. Yang 191 ada isolasi mandiri di rumah masing-masing. Yang OTG itu masih bisa diatasi di rumah masing-masing. Nah, itulah tugas daripada Satgas COVID-19 yang tingkat kelurahan yang bekerja sama dengan RT RW, itulah yang sangat efisien, efektif untuk melakukannya.
Ya. Dan yang meninggal di Cimahi memang 1 tahun ini ada 100 orang. 100 orang yang Ya, meninggal, Pak. 100 orang. Oke. Kemudian hasil dari evaluasi kemarin dari PPKM yang tahap 3 apa, Pak? Seperti apa? Ya, evaluasinya memang kita lakukan ya dengan PPKM mikro yang kedua tadi itu bisa dilaksanakan dengan efektif. Nah, kita laksanakan lagi mikro ini dengan instruksi menteri sekarang ini sudah turun lagi instruksi menteri ke nomor 5 tahun 2021 untuk PPKM mikro supaya dilaksanakan diperpanjang dari tanggal nanti 23 sampai dengan tanggal 6 April. Itu dilaksanakan PPKM. Salah satunya tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat dan menjaga masyarakat bahwa kita walaupun sudah oranye maupun kuning, tetapi tidak boleh lengah. Kita harus tetap protokol kesehatan dilakukan untuk keamanan diri kita sendiri. Udah vaksin juga nggak boleh longgar prokes ya, Pak ya? Oh iya, walaupun sudah vaksin, laksanakan dulu. Kalau memang nanti sudah ada keputusan bahwa COVID sudah tidak ada, baru kita lakukan bersama-sama. Baru udah nggak pandemi lagi, ya. Mungkin kita bisa hidup normal lagi lah ya dalam tanda kutip. Nah, kemudian Pak, ada segi perbedaan nggak sih Pak aturan yang diterapkan di PPKM Mikro yang jilid 1, 2 dan yang ke PPKM Mikro jilid 3 ini, apa ada perbedaannya nggak sih Pak secara aturan? Oh, perbedaannya ada bahwa di Mikro sekarang ini masih kita lakukan bahwa pelaksanaan pekerjaan salah satunya di kantor, kita masih menjalankan WFH 50%, sehingga 50% ada di kantor, 50% kerja di rumah. Ini secara bergantian terus. Masih terus ya Pak ya? Terus itu kita lakukan, iya. Kemudian juga proses belajar mengajar sampai saat ini belum kita laksanakan secara tatap muka. Masih full online? Masih online. Kebetulan saya sampaikan bahwa untuk tingkat SMP sudah ada sekitar 1 bulan. Kita laksanakan belajar mengajar proses ini dengan melalui AKTV. Wow, apa tuh Pak? AKTV yang ada di Cimahi digunakan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak di SMP. Oh, oke. Ya, kita pakai di sana kemarin distrik itu menggunakan itu sehingga bisa memperlancar proses belajar mengajar. Karena apa? Kalau dengan HP itu SMP itu ada sekitar 300 orang yang tidak punya HP. Kalau SD sekitar 600 orang tidak punya HP. Nah, akhirnya kita ambil keputusan kita gunakan itu sehingga pukul 9 pagi sampai jam 10.45 itu kita gunakan untuk proses belajar mengajar melalui televisi. Nah, tapi Pak, nyambung ngomongin soal di bidang pendidikan, perbedaan dari si PPKM Mikro ini, kemarin kan sempat ada wacana nih Pak bahwa nanti Juli 2021 mau akan ada sekolah tatap muka. Jadi diharapkan untuk daerah setempat, untuk pemerintah daerah setempat udah mulai mempersiapkan katanya gitu Pak. Nah, kalau di Cimahi gimana nih Pak Adiana? Kita sudah membuat konsep apabila terjadi nanti sudah diizinkan mulai dari pusat, provinsi maupun daerah, kita akan belajar tatap muka dibuka ya mungkin diperkirakan sekitar bulan Juli. Sambil menunggu petunjuk instruksi lebih lanjut, kita mempersiapkan sarana prasarana untuk rencana tatap muka. Dan perlu diketahui bahwa minggu ini juga sudah kita jalankan bahwa khusus untuk SMK, SMK ini mau tidak mau melaksanakan belajar praktek atau juga kompetensi. Nah, uji kompetisi ini kalau tidak dilakukan tidak ada nilai nanti. Praktek masalahnya ya, bukan teori. Karena harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Nilai praktek ini berapa masuk di ijazah maupun masuk di rapot kan gitu. Iya betul. Sehingga minggu ini sudah dilakukan khusus untuk SMK yang belajar praktek dilakukan di sekolah masing-masing. Oh, oke. Tentunya dengan protokol kesehatan yang jelas. ketat, ya Pak ya. Tetap dijaga, protokol kesehatan dilakukan, jadi tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan. Oke. Tadi aturan dari segi yang perkantoran, yang WFH dan juga yang WFO, kemudian juga dari bidang pendidikan. Terus kalau yang mall, termasuk mall, kemudian pasar modern, terus Indomaret dan sebagainya, itu bukanya adalah mulai jam operasional, mulai jam 10 pagi sampai dengan 21 malam. Oke, jadi hanya jam 10 pagi sampai jam 9 malam saja Pak? Malam, ya itu dilakukan untuk pasar-pasar modern dan sebagainya. Ya, kemudian kalau seperti kafe,
terus rumah makan, dan itu tempat wisata gitu Pak misalnya? Ya, Tempat wisata juga misalnya? iya, tempat wisata itu juga 50%. Ini termasuk apa namanya, rumah makan dan sebagainya. Ya. Itu bisa dilakukan dengan kekuatan 50% saja. 50% saja? Ya, 50%. Bisa, yang lainnya adalah pesen ataupun order sehingga nanti akan dikirim. Ya, Itu lebih enak take away ya Pak ya? itu salah lakukan yang dilakukan. Lebih aman juga. Nah, dari PPKM Mikro yang sudah diterapkan, pelanggarannya masih banyak ditemukan nggak sih Pak pada kenyataannya di lapangan, Pak Diana? Ya, alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh, khususnya kepada seluruh masyarakat yang sampai saat ini masih disiplin terhadap protokol kesehatan. Memang ada satu dua yang kadang-kadang masih meremehkan, tidak pakai masker, itu masih ada. Namanya juga orang banyak, ya berbeda-beda bibitnya, sehingga kalau sudah dikasihkan instruksi kadang-kadang kan ada yang melanggar, ada tidak, tetapi presentasinya sangat kecil. Alhamdulillah masyarakat ini sangat sudah biasa dan sangat patuh untuk melaksanakan kegiatan itu menggunakan protokol kesehatan masker. Pemerintah kami juga meminta kepada seluruh masyarakat silahkan untuk berupaya mencari nafkah, tetapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan, harus dijaga untuk keselamatan kita masing-masing. Iya, berarti mungkin bukan bukan membatasi, tapi ini lebih ke ya kita saling menjaga aja gitu Saling ya, menjaga. perhatiannya ya. Iya. Nah, langkah strategis apa sih yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk mendongkrak perekonomian lagi, untuk pemulihan ekonomi lagi? Langkah-langkah strategi yang kita lakukan Kota Cimahi bahwa kita memberikan bantuan-bantuan keringanan pada masyarakat karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pemerintah harus memberikan keringanan atau kemudahan kepada masyarakat. Salah satunya yang kita lakukan kepada masyarakat, salah satu contoh mungkin mengenai pajak ya, PBB. Ya. Pajak PBB, bahwa pemerintah Kota Cimahi memberikan pengurangan atau keringanan mengenai pajak yang nominalnya 50.000 ke bawah. Itu kita bebaskan. Free. Gratis. Iya. Nah, itu. Kemudian yang pajak nilainya 50.000 plus Rp1 sampai dengan Rp100 itu kita berikan potongan atau kekurangan adalah 50%. Nah, kemudian untuk pajak yang di atas 100.000 diberikan 10% ya bagi yang membayar di bulan Maret. Nah, kemudian kita berikan keringan 5% bagi mereka yang membayar di bulan April. Oke. Banyak ya Pak potongannya ya. 2,5% bagi yang membayar di bulan Mei. Juga untuk pensiunan, pensiunan, veteran dan sebagainya, itu kita berikan adalah termasuk tahun 2019-2020 dia membuat surat pengurangan atau keringanan mengenai pajak ini. Alhamdulillah di tahun 2020 yang 2021 ini sudah kita ACC dan permintaannya sudah kita kabulkan. Dan untuk berikutnya nanti sudah dipotong langsung, tidak perlu mengajukan lagi, sudah otomatis dipotong. Bahkan pensiunan atau veteran ataupun purnawirawan yang memiliki bintang Kartika Eka Paksi Nararia, itu sebuah satya lencana yang diberikan oleh negara. Itu kalau mengajukan keringanan bisa dipotong sampai 75%. Wow. Khusus pensiunan. Tetapi harus memiliki satya lencana bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Artinya Eka Paksi Nararia itu bagi mereka yang bertugas selama 25 tahun tidak pernah mengalami cacat atau kesalahan atau melanggar pidana ataupun selama 25 tahun. Itu akan turun adalah diberikan penghargaan berupa satya lencana Kartika Eka Paksi Nararia. Oke. Enak ya Pak ya jadi warga Cimahi ya. Saya pindah aja ke Cimahi Pak. Sayang diskonnya tuh. Pindah aja di Cimahi Mbak. Iya bener. Iya bener. Nah Pak, terus kalau dari sektor real ini sendiri Pak, apa yang jadi fokus untuk pemulihan ekonomi kalau dari bidang sektor real? Kalau untuk pemulihan ekonomi itu salah satunya tadi membantu masyarakat. Nah, untuk pemulihan ekonomi itu bahwa Cimahi ini memang ya
kita sudah pertama 2020 kemarin sudah memberikan, mungkin tahu, bansos-bansos baik dari provinsi, dari Kemensos, dari pusat maupun dari daerah, itu sudah kita berikan di tahun 2020. Sekarang bagaimana? Nah, dengan situasi yang masih pandemi COVID-19 ini, makanya untuk mempercepat pemulihan ekonomi tadi, salah satunya mungkin ya kita anjurkan kepada masyarakat, salah satunya untuk UMKM. UMKM ditingkatkan, ya, dengan menggunakan Gojek, menggunakan transportasi yang pemesanan online itu ya, itu akan membantu kepada ekonomi kita. Juga ada yang bertani, ada yang memelihara hewan, ada juga yang ikan cupang dan sebagainya, itu banyak untuk pemulihan. Segala inovasi itu masih ada di Bali. Nah, itu yang kita tanamkan kepada masyarakat untuk mempertahankan ekonomi kita ini. Dari pemerintah Kota Cimahi sendiri, kayak misalnya ada ngasih selain ngasih secara bantuan secara materi, mungkin secara sosialisasi untuk kiat-kiat tetap struggle di tengah pandemi gitu, ada ngasih gitu nggak sih Pak, sosialisasi tentang hal itu? Masih kita lakukan, cuma terbatas personilnya, nggak bisa seperti kemarin. Betul. Jadi masih beberapa orang saja, mungkin terbatas ya. Kemudian juga pembinaan kepada masyarakat masih tetap kita lakukan, kita jalankan. Ya, mudah-mudahan kita UMKM yang tetap kita berjalan ini mudah-mudahan bisa segera memulihkan ekonomi mereka semuanya. Sejauh ini apa keluhan-keluhan yang sudah disampaikan oleh teman-teman UMKM ke pemerintah Kota Cimahi, Pak Hardiana? Ya memang sangat. Jadi UMKM sekali itu akan terasa kembali. Terasa sekali dengan adanya pandemi COVID-19. Salah satunya berupaya mungkin kurang bebas seperti awalnya, ya. Kemudian pasar-pasar juga terbatas. Yang dulu mungkin bisa ekspor dan sebagainya masih terbatas. Nah, ini salah satunya akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat itu. Tapi alhamdulillah memang orang-orang Cimahi ini banyak orang-orang pintar. Banyak orang-orang yang inovasinya tinggi. Justru malah jadi muncul inovasi. Muncul inovasi dengan adanya gini dan mendatangkan uang. Nah, itu loh. Inilah kelebihan-kelebihan orang Cimahi. Tidak ada sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia yang digenjot kan gitu ya. Itu salah satunya untuk di Cimahi. Berapa sih Pak UMKM di wilayah Cimahi ini Pak sebenarnya? Kalau UMKM kita Cimahi udah banyak. Antara yang terdaftar itu mungkin ada sekitar 80-100 ada. Lumayan banyak ya, banyak. Dan itu di berbagai bidang ya Pak ya, si UMKM-nya. Berbagai bidang, dan ini ditangani oleh Disdakoprin. Menjadi pembinaan yang ada di Teknofab, itu UMKM yang dilakukan oleh Disdakoprin. Ya, mudah-mudahan kita bina kembali nanti untuk UMKM ini bisa cepat pulih ekonominya kembali. Iya, betul-betul. Nah, terakhir mungkin ada harapan dari Pak Hardiana sendiri nih terkait dengan pemulihan ekonomi di Kota Cimahi ini untuk masyarakat, juga mungkin yang akan Anda disampaikan Pak Hardiana. Ya, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa dalam pemulihan ekonomi ini pemerintah juga tidak tinggal diam untuk mendorong bagaimana masyarakat bisa mengoperasionalkan atau berusaha melalui UMKM-nya. Kegiatan-kegiatan bisa dilakukan, inovasi-inovasi dilakukan, pemerintah dengan mensupport agar pelaksanaan ini bisa dilakukan sehingga ekonomi masyarakat bisa pulih kembali. Itu harapan-harapan. Jangan patah semangat, tetapi protokol kesehatan tetap dijalankan dan dijaga untuk keselamatan kita masing-masing. Sekali lagi, meskipun sudah vaksin bukan berarti kendor prokes, siapa ya? Oh iya, nggak boleh kendor, prokes harus berjalan, ya. Termasuk vaksin juga udah dikasih. Lagi masih berjalan juga lah ya Pak ya, proses vaksinasi ini. Tahap 1 kemarin udah untuk nakes ya Pak ya, di Kota Cimahi sudah semua, sudah 100%. Kemudian yang tahap 2 sedang masih berjalan Pak. Nah, sekarang untuk vaksin di Kota Cimahi ini sebenarnya sudah tahap ketiga ini. Jadi yang maju duluan ya, duluan, karena yang pertama, tahap pertama itu kan untuk 3.880 orang yang divaksin, sehingga vaksinnya mendapat 7.776. Itu untuk 3.880. Kemudian vaksin kedua kita menerima adalah 11.020. Itu untuk sekitar 500
5.500 orang Ya. yang untuk tahap kedua. Kemudian itu yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan dan sebagainya. Yang kedua ya termasuk tenaga kesehatan yang lansia, Ya. termasuk sebagian lansia yang melayani masyarakat. Ya. Kemudian pelayanan publik, Ya. ya termasuk wartawan, termasuk TNI, Polri dan sebagainya, termasuk instansi vertikal kayak bank, terus semua BPJ dan sebagainya semua Ya. kita vaksin. Oke. Nah yang ketiga ini mendapatkan lagi jumlahnya sekitar 19.000. Banyak sekali. Nah 19.000 untuk tahap 3 ini untuk masih melanjutkan masyarakat khususnya lansia. Oke, targetnya kapan selesai Pak? Targetnya di bulan April nanti selesai. Bulan April. Nah, selesai untuk ini ya. Tergantung kalau nanti datangnya lagi vaksin. Tapi Cimahi cepet kok. Iya, Ya. cepet banget. Karena begini. Cepet banget Pak. Apa sih rahasia ini? Saya penasaran juga nih Pak. Kenapa Nah. cepet Pak? Rahasianya begini, kemarin saya sampaikan kepada Kadinkes atau rumah sakit Iya. agar cepat pelaksanaan vaksin, bukan hanya percaya kepada titik-titik tertentu, Ya. tetapi kita manfaatkan salah satunya. Kita buka semua rumah sakit. Ya. Ya, kita buka semua puskesmas ada 13. Ya. Kemudian kita koordinasi dengan kepolisian bahwa di situ Polres ada klinik Polres kita gunakan. Oke. Kemudian ada kliniknya atau kesehatan Kodim yang ada di depan stasiun kita Ya. gunakan di sana. Oh. TNI itu ada kesehatannya semua, kita didik, kita sampaikan untuk sebagai vaksinator. Nah, Jadi semuanya ya semua Pak. kita libatkan. Baik. Akhirnya di TNI, di polisi, kemudian puskesmas, rumah sakit, beberapa kita jalan bersama-sama dengan target sehari sekitar 300 sampai 500 orang. Wah banyak Pak sehari. Ya, Oke. itu akhirnya dengan cepat akhirnya bisa kita lakukan Iya. untuk Kota Cimahi. Iya, dan sekarang ternyata udah masuk tahap 3 lagi. Tahap 3. Wow, luar Iya, biasa. Ya, Pak ya. Oke, kalau gitu Pak Ngatiana, terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng saya hari ini di sini. Nah, sekalian juga nih berarti hari ini kan tadi saya udah bilang nih bahwa Pak Ngatiana ini adalah bintang tamu kita pertama untuk podcast IJTI Sangkuriang. Aduh, Ya, boleh dong secara terima seremonialnya kasih. dulu ya. Aduh, kita apa ya? Apa ngesahin si podcast ini dibuka? Pakai apa ya? Ketok ini ya? Kencing aja. Ketok. Pak, kita ketok palu aja Pak, ketok meja Pak. Ya, Saya akan launching ya. boleh. Silakan diresmikan Pak. Oh, ketuk mic aja Pak. Ketuk mic aja Pak. Namanya IJI, IJTI Sangkuriang IJTI Sangkuriang. Podcast. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. IJTI Sangkuriang pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Maret 2021, saya nyatakan dengan resmi di launching. Yeay. Terima kasih banyak Bapak sudah ngobrol-ngobrol bareng saya. Nanti kita Sama-sama. ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih, Oke, Mbak. terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.